Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakura wa tadjira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa wajahillah wa maradadihi wa qurbihi wa sawabi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah musala Darussalam Citra Mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang fasal, menjelaskan tentang mandi-mandi sunnah. Kitab terjemah panjenengan halaman 64. Kitab terjemah panjenengan halaman 64. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib wal irtisalatul masnunatu, mandi yang disunahkan di dalam syariat agama Islam ini, sab'ata asyara uslan, jumlahnya ada 17 macam mandi.
Jumlahnya ada 17 macam mandi. Sedangkan yang pertama, ghuslul jum'ati li hadiriha. Yang pertama adalah mandi Jumat bagi orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Wa waktuhu, sedangkan waktunya minal fajri shadiqi, dimulai dari terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh. Niku sunnah mandi yang pertama, mandi sunnah yang pertama bagi seseorang yang hendak mendatangi Jumatan. Disunahkan panjenengan untuk mandi sunnah. Sedangkan waktunya dimulai ketika azan subuh atau waktu fajar shadiq, ya, mulainya di waktu subuh. Terus panjenengan mandi untuk subuhan sekaligus mandi untuk melaksanakan Jumatan, itu hukumnya boleh-boleh aja. Sebab nanti di dalam kitab, contohnya kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali menilik dari satu hadis Nabi yang agak panjang. Orang yang melaksanakan Jumatan, berangkat Jumatannya itu ada nilai-nilainya secara khusus. Sekali lagi, orang yang berangkat sholat Jumat, ketika dia ini, ya, ketika dia ini melaksanakan berangkat sholat Jumat, berangkatnya pun itu ada nilainya khusus. Dalam hadis itu dikatakan antara mulai dari waktu subuh sampai azan Jumat itu dibagi 6 hari, dibagi 6 waktu. Di sana dikatakan siapa, katakanlah saat ini katakanlah azan Jumat itu setengah 12 gitu, sedangkan azan subuh setengah 4 tadi, kurang lebih lah, ya, setengah 4, berarti setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, berarti 8 jam. 8 jam ini berarti dibagi 6. Jadi 8 jam ini dibagi 6, berarti kalau begitu, kalau 6 jam saja 1 jam, setiap waktu 1 jam. Sedangkan yang 2 jam itu berarti 120 menit dibagi 6, pinter 120 menit dibagi 6, 20 menit, ya. Oke. Jadi 1 jam 20 menit, katakanlah seperti itu. Nah, dari seseorang kemudian waktu pagi itu ada orang yang berangkat sholat subuh sekaligus Jumatan, dia sudah tidak kembali dari masjidnya itu. Ya subuhan, ya wis Jumatan itu. Sekalipun juara sana. Nah, sini zaman sini sekarang. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau begitu, atau katakanlah, ya, dibagi 6 itu artinya siapa yang berangkat subuh, siapa yang berangkat sholat Jumat sepagi mungkin, bukan waktu
Jadi yang pertama, katanya Nabi begini, orang yang berangkat Jumatan di waktu yang pertama, ka'annama, seakan-akan dia itu bersedekah atau berkorban dengan seekor badana, seekor unta. Jadi berangkat Jumatan isu itu koyok-koyok dia itu ya sama dengan ya melaksanakan ya kurban unta. Artinya apa? Berarti ada orang yang sholat subuh ya sekaligus mandi subuh, sekaligus untuk mandi Jumat, dia sudah nggak kembali. Kembalinya nanti pada Jumat. Mungkin ada, sekalipun jarang. Ya, artinya waktu pelaksanaan mandi Jumat itu ya di waktu subuh itu sudah dibolehkan panjenengan melaksanakan mandi sunnah untuk Jumat. Saya tambahkan di dalam catatan saya, mandi Jumat didahulukan penjelasannya dibandingkan yang lain sebab dia adalah mandi sunnah yang paling penting dijelaskan dibandingkan yang lain. Di samping menurut sebagian ulama ada yang mengatakan mandi sunnah di hari Jumat bukan sunnah, wajib. Siapapun yang mendatangi Jumatan wajib mandi. Ada pendapat itu, tetapi lemah. Yang kuat mandi Jumat itu sunnah. Sedangkan hadis yang menguatkan mandi Jumat ini adalah sunnah adalah hadis Nabi yang menyatakan man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat ay fabi rukhsah akhadha wa ni'matul khoslatil wudu. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat dengan sebab keringanan ini, dia mengambilnya berangkat sholat Jumat sekedar wudhu saja, maka boleh dan baik baginya. Artinya ya berarti dari ungkapan hadis ini mandi Jumat itu betul wajib, sunnah, wudhu oleh. Berarti kalau Anda bisa wudhu ya boleh. Tapi kalau kemudian Anda mandi wa man tasala fal ghusl afdal, maka kalau panjenengan untuk kemudian Jumatan itu Anda mandi Jumat, maka mandinya itu lebih utama daripada sekedar wudhu saja. Dari ungkapan ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya mandi Jumat itu memang sunnah dan bukan wajib. Tetapi kalau Anda kemudian memperhatikan setiap hendak berangkat Jumatan mandi Jumat dulu, itu lebih utama. Paham ya? Bukan suami. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, wa ghuslul 'aidaini al-fitri wal adha. Mandi dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusl, sedangkan masuknya waktu mandi ini binisbil lail, dari tengah malam. Kalau yang namanya mandi untuk sholat Idul Fitri dan untuk sholat Idul Adha, waktunya setelah separuh malam pertama, di atas jam 12, jam 1 ada mandi untuk sholat Id, itu hukumnya sunnah. Ya, kenapa kok tengah malam Ustaz? Iya, kalau bandingan Jumatan kan sebawa dulu, ini kan pagi.
Dan bisa jadi orang yang berangkat Jumatan dan berangkat apa itu sudah terjamin sekaligus sholat idnya sekali. Nah, ketika dia berangkat melaksanakan sholat apa, sholat subuh dan tidak pulang untuk sholat id sekaligus, maka sunnahnya di situ mandi besarnya. Mandi untuk sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri di situ sunnah. Dan waktunya memang separuh malam yang kedua. Ya, karena bisa jadi ada yang berangkat sebelum subuh berangkat melaksanakan sholat subuh. Cek bisa berada di sholat yang pertama. Kemudian wal istisqa'i ahli talabus suqya min Allah Ta'ala, termasuk bagian daripada kesunahan mandi, ya, yang ketiga mandi untuk sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat untuk bertujuan meminta hujan kepada Allah. Tentunya pada waktu itu, ya, bisa jadi, ya, air memang tidak banyak, tetapi masih dianjurkan kita untuk mandi untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya, siapa tahu barokah dengan mandi sholat istisqa ini Allah berkenan menurunkan hujan. Nah, kemudian yang keempat wal khusufi lil qamari wal khusufi lisyamsi, mandi karena hendak sholat gerhana bulan dan mandi untuk sholat gerhana matahari. Sebab sholat khusuf maupun khusuf gerhana ini memang dianjurkan jamaah sampai dengan istisqa. Maka karena kumpulnya banyak orang, maka jangan sampai bau kita ini kemudian mengganggu orang lain. Bau saya gak mampu kok bau saya. Iya, sama gak mampu 10 tahun. Nah, tetapi orang lain bisa jadi bau Anda itu asing. Ya, dia kemudian baunya kok gini, tapi dia sudah di masjid atau sudah di kumpulan orang ketika sholat istisqa. Orang mau ngalih gak bisa, dia membuat itu ada idah di muslim. Nah, kemudian loro ati ini wong Islam itu ngikutin saya, tidak balik ya. Jadi intinya mandi untuk gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang kelima, wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit musliman kana au kafirun. Ini sunahnya, ya, mandi karena memandikan mayit, baik mayitnya itu orang Islam ataupun orang kafir. Ketika orang kafir itu juga ikut dimandikan, ya, kebetulan yang memandikan orang muslim, maka setelah memandikan jenazah itu baru kita dianjurkan untuk mandi sunat. Sebab kesunahan mandi setelah memandikan mayit di atas ada hadisnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan hadisnya, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang setelah memandikan mayit hendaknya dia mandi juga. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang wa man hawalahu, dan siapa yang tadi membawa jenazah, membawa mayit ke kuburan, pulangnya falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Kenapa hadirin? Bisa jadi ketika orang memandikan jenazah mungkin ada hal mutanajis yang menyikat pada dia dan sebagainya, maka disunahkan dia mandi. Ya. Nah, sedangkan orang yang bawa jenazah kok disunahkan berwudu? Situasi kondisi setelah
jenazah itu suasananya kurang bagus. Dihapus suasana yang tidak bagus itu dengan berwudu. Kalau panjenengan sebagian kita kan tidak berwudu, meraup dan kadang-kadang wis sikil tok, lah daripada mau wis sikil kalau ganjaran berwudu saja sekalian. Ya nilai pahalanya. Dan ini menjadi catatan kita, ya, orang yang berhubungan dengan jenazah, bawa jenazah dan sebagainya, atau tempat kuburan gak wudu, itu suasananya kurang bagus, maka dihapuskan dengan wudu. Dengan wudu selesai, daripada cuma bisu sikil dan sebagainya. Sebab sekalipun tidak ada kitabnya, tapi kejadian nyata. Wong bisa menek sawanan karena yang demikian. Lah sawan kalau kitabnya, tapi nyatanya ada. Sehingga sawan itu yang ada di sawan itu hanya ada di 3 negara. 1 Indonesia, 2 Belanda, mungkin kalau ini ya. Yang ketiga Sudan, Afrika. Di lain tak ada bahasa sawan. Nah, lah begini hilangnya dengan cara wudu. Ya, kadang-kadang walhasil dengan cara seperti itu selesai. Kemudian ternyata hadis yang mengatakan wajibnya mandi ini disanggah oleh hadis yang lain. Sebab ada yang mengatakan barang siapa yang memandikan mayat wajib mandi, dia mengatakan itu hadisnya, tapi disanggah oleh yang lain. Hadisnya mengatakan laisa alaikum fi husli mayitikum huslun idza ghasaltum. Tidaklah ada kewajiban bagi kalian dari setelah memandikan mayit di antara kalian harus melakukan mandi. Tidak ada. Lek mandi monggo itu sunnah, tapi kalau harus mandi, lek sama gak mandi dosa, tidak ada ya. Tapi gimana itu ya, lebih bagus mandi untuk mensucikan badan kita. Ya, kan sebentar lagi kita ikut sholat jenazah, ikut berangkat, kan bersih daripada kondisi kotor. Nah, kemudian yang keenam, wa ghuslul kafiri, mandinya orang kafir, idza aslama, ketika dia sudah masuk Islam. Dengan catatan illam yujri fi kufrihi, dalam proses dia masih kafir itu tidak pernah mengalami junub. Tapi betul-betul dia mesti junub. Allah tahdil kafiratu, atau wanita kafirah, wanita kafir ini enggak pernah mengalami ya mandinya sunnah. Wa illa, apabila tidak seperti itu, wajib al-huslu, maka wajib mandi besar ba'dal islami, setelah dia masuk Islam, fil asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Wakila, ada yang mengatakan yaskutu idza aslama, mandi besarnya dengan bentuk apapun itu gugur kewajibannya ketika dia sudah masuk Islam. Artinya begini ya, ketika ada orang kafir masuk Islam, ya, ketika dia ada orang kafir masuk Islam, maka dianjurkan untuk mandi sunnah. Loh, mandinya itu setelah syahadat atau sebelum? Idealnya setelah itu. Syahadat dulu itu yang paling esensi, paling utama. Sama mandi sih, baru tak syahadat. Akhirnya terus kepreset mandi. Si tahu jawab sama ya, kok gak disyahadat terus sih, baru kemudian adus. Si tahu jawab sama ya. Jadi jangan kemudian
Kulo badhe mboten Islam. Sudahlah kita kalau kemudian menurut kita sudah memang tepat, sudah kan disadarkan. Jangan kita tunda. Nanti mau Senin mau di Masjid Jamek, sebab itu pengajarnya Ki Haji Nur Hasanuddin. Syukur kuwata, cek jenengan bimbingan tiang kata, cek mengucapkan syahadat. Isu awan merokok yang pentol yang ini. Cinta Jawa sampean, kenapa nggak disahadatkan segera? Ya, jadi terus siapa Musa? Loh, nanti malam Musa ada kedua, ketiga, keempat, kelima, terserah, nggak ada masalah. Nggak ngerti ini, simpen diri dulu. Yang pertama sudah kita sahadatkan. Soal nanti malam disahadatkan lagi dilihat ribuan orang, ratusan, bukan masalah. Ya, nah setelah kita sahadatkan, maka disunahkan dia dianjurkan mandi sunnah karena masuk Islam. Sebab syaratnya mandi kemudian berpahala itu syaratnya Islam aja. Jangan mandi disik kalau syahadat dulu berarti dia sudah muslim. Syarat sahnya ibadah, maka dia kemudian dianjurkan mandi sunnah. Dianjurkan mandi sunnah ini dengan catatan selama ketika kafirnya dia tidak pernah mengalami junub. Kalau dia wanita selama kafirnya dia tidak pernah mengalami haid. Kalau sudah haid berkali-kali, junub bolak-balik, maka ketika mengucapkan dua kalimat syahadat selesai, mandi ketika masuk Islam itu bukan sunnah, tapi mandi wajib menghilangkan hadas besarnya, sekaligus mandi masuk Islam. Contohnya, tapi ada wakilah pendapat lemah mengatakan wis wong iku pokoke mlebu Islam kurang-kurang sila kabeh selengkap sudah. Loh, dia junub, dia sudah tidak ada dengan dia sudah masuk Islam. Tapi itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat al-asah, jadi disahadatkan dulu, setelah syahadat dianjurkan kemudian mandi sunnah. Tetapi dalam perjalanan kafirnya berapa kali dia junub, berapa kali dia mengalami haid. Nah, kalau begitu setelah dua kalimat syahadat diucapkan, dia sudah jadi muslim atau muslimah, maka mandinya itu mandi wajib. Masuk Islam ya, tapi mandinya wajib menghilangkan hadas besarnya, hadasnya junub dan hadasnya haid tadi. Paham ya? Yang ketujuh, wal majnunu wal mughma alaih, dan mandinya orang gila atau kehilangan kesadaran. Idza afaqa, apabila kemudian keduanya sembuh. Walam yatahaqqaq minhuma inzalun, dan tidak dipastikan mereka berdua telah mengeluarkan mani. Jadi yang ketujuh, kalau ada orang majnun gila, kok kemudian dia sadar dari gilanya, disunahkan mandi besar. Ya, dia pulang dari rumah sakit jiwa Lawang, angsal sertifikat tulisannya sembuh total, itu saya katakan. Ya, maka bagi dia, ya bagi orang ini, maka kemudian ya ketika pulang dianjurkan untuk mandi sunnah. Ya, mandinya untuk apa? Mandi dari setelah dia mengalami majnun, atau dia ini mughma alaih, semaput, dia siuman sembuh, maka disunahkan mandi sunnah. Tetapi catatannya selama majnun gilanya atau selama mughma alaih semaputnya, dia tidak kedapatan mengeluarkan mani. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun, sedangkan apabila dipastikan bagi orang yang majnun dan mughma alaih semaput ini, dia dipastikan inzal mengalami keluar mani,
wajib al-ghuslu ala kulli minhuma, maka wajib mandi besar bagi orang yang sembuh dari gilanya atau siuman dari semaput yang digila. Jadi kalau memang itu dia diyakini memang izar keluar mandi, maka wajib baginya untuk mandi besar itu hukumnya bukan sunnah, wajib menghilangkan hadas besar. Yang kedelapan, wal ghuslu 'inda iradatil ihrami, mandi ketika hendak melakukan ihram. Ada orang hendak melaksanakan ihram umroh atau ihram haji yang diawali dengan dia hendak mengambil niat di mikot. Ya, kalau mikotnya umroh yang paling dekat Tan'im, tengah-tengah Jirona, paling jauh adalah Hudaybiyah. Ya. Nah, ketika kemudian dia berada di Tan'im hendak melaksanakan umroh, dia pakaiannya sudah pakai umroh. Ya, maka disunahkan baginya kalau memang memungkinkan, ya sebelum masih di maktab, mungkin di hotel, mungkin dia mandi sunnah dulu, mandi hendak umroh, baru pakai umroh berangkat ke mikotnya di Tan'im untuk umroh. Begitu sampai sana, ya sholat sunnah 2 rakaat, ngoten-ngoten nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah an nafsi lillah ta'ala, pun berangkat sudah melaksanakan umrah. Nah, tetapi biasanya ada juga, ya dia nggak pakai ihram dulu, pakai ihramnya dipakai di sana di mikotnya, bahkan saat dusi kalau ada juga. Itu boleh bagi yang memang memungkinkan dan terbiasa. Kalau memang kesulitan, ya di hotel atau di maktab mandinya. Baru diniati nanti pakai umroh. Umroh itu niat umrohnya setelah sholat sunnah hendak berangkat dari Tan'im kembali ke Masjidil Haram. Wala farqa fi hadzal ghusli, dan tidak ada bedanya untuk mandi ini baina balighin wa ghairihi, tidak ada bedanya dia sudah balik atau belum balik. Mandi umroh itu hukumnya mandi ihram, itu hukumnya sunnah mawon, siapapun boleh. Wala baina majnunin wa aqilin, dan tidak dibedakan, ya, yang melaksanakan mandi umroh ini, mandi ihram ini, baik dia sedang stres atau sedang orang yang berakal sehat, boleh dibedakan. Wala baina tahirin wa haidin, dan tidak dibedakan dia sedang suci atau haid. Ya, fa'il lam yajidil muhrim al-ma'a tayammama, sedangkan apabila orang muslim ini kok kemudian yang hendak orang muhrim yang hendak ihram umroh atau ihram haji kok tidak mendapati air untuk melaksanakan mandi sunnahnya, boleh dengan tayamum. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang terakhir, nanti sisanya kita bahas pada kesempatan datang. Wal ghuslu li dukhuli Makkah, ya disunahkan mandi karena hendak masuk kota Mekah bagi yang ihram haji atau umrah. Dianjurkan mau masuk kota Mekah, hendaknya melaksanakannya mandi sunnah dulu. Setelah itu menggunakan ihram hajinya atau umrah. Sementara ini hadirin masih banyak yang kita bahas. InsyaAllah akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Kita buka pertanyaan jika dapat kita. Monggo Pak. Setelah sholat asar itu ada sunnah sholat sunnah. Tapi kalau kita kemudian wudhu untuk melakukan sholat sunnah wudhu, apakah masih bisa? Pertanyaannya sudah jelas, jadi saya nggak ulangi. Jadi seseorang itu dibolehkan
kemudian untuk melaksanakan sholat sunnah, sekalipun waktunya ba'dal asar atau ba'da subuh, yang biasanya memang nggak boleh sholat sunnah, tapi untuk sholat tertentu hukumnya boleh dan sunnah. Sholat apa yang boleh? Sholat sunnah sababul mutaqaddim. Sholat sunnah yang sebabnya dulu baru ada sholatnya. Atau sholat sunnah sababul muqarin, sebab dan sholatnya berbarengan. Ini boleh sekalipun ba'da asar, ba'da subuh. Padahal umumnya nggak boleh, tapi ini boleh. Contoh, sebabnya apa? Sebabnya panjenengan wudu, berarti sababun mutaqaddim, sebab dahulu. Karena ada sebab, panjenengan kemudian melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah wudu. Contoh lagi, dari sholat jamaah subuh wonten Darussalam, panjenengan kemudian keluar datang masjid Salihus Soleh sebab ada keperluan. Nah, begitu zaman masuk masjid, padahal itu jam 5, Anda sudah jamaah subuh, Anda mau menemui teman atau Anda ikut pengajian di sana jam 5, ya, Anda masuk masjid, disunahkan, berarti masuk masjid kemudian disunahkan sholat tahiyatul masjid, padahal itu setelah subuh, nggak apa-apa. Itu sebab mutaqaddim. Sedangkan sebab muqarin, sebab yang berbarengan, ketika ba'da subuh Anda lihat gerhana bulan. Matur subuh kan bulan masih ada. Matur subuh Anda kemudian tahu ketok gerhana bulan, lah di situ Anda sholat gerhana. Padahal matur jamaah subuh saja tidak sholat. Oleh sholatnya sholat sebab muqarin. Sebab dengan sebab gerhana dengan sholatnya itu berbeda. Itu boleh. Matur panjenengan sholat asar jangan ningali kok wonten gerhana matahari, Anda kemudian sholat sunnah pada waktu jamaah asar, boten apa-apa. Sebab Anda ini antara sholat yang Anda lakukan dengan sebabnya berbarengan. Sebab gerhana, Anda sholat gerhana. Wonten dengan tanggal berapa? Oke. Ada seorang meninggal, orang tuanya itu Muhammadiyah, dan dia berwasiat kepada anak-anaknya jangan sampai ditagih. Sementara anak-anaknya ngotot ditagih karena organisasi NU. Itu apakah boleh melanggar wasiat kayak gitu? Iya. Hukumnya wasiat, ya, hukumnya wasiat itu adalah memang wajib untuk dilaksanakan selama wasiatnya adalah menurut dia. Ya. Maka ketika kemudian dia wasiat, bisa wasiat gak ditahlil, sementara anak-anaknya sunnah tahlil. Ya, maka kalau kemudian begitu, terus gimana Ustaz? Ya, kalau kemudian wasiatnya seperti itu, idealnya di rumahnya itu tidak, tapi tahlilnya di tempat lain, mungkin di mushola atau di rumahnya anak-anaknya sendiri. Dengan demikian dia tetap melaksanakan wasiatnya orang tua, tetapi dia tetap bakti kepada orang tua, tahlil di tempat kirim doa di tempat yang lain. Yang nggak boleh itu kan ditahlili mesti omahnya. Ya, kalau di tempat lain dan tidak ada hubungannya dengan dia, ya mestinya boleh. Itu urusan dia, urusan anaknya. Jadi menurut kami lakukan saja wasiat yang orang tua. Ya, sedangkan anak gak enak sama tahlil aja sendiri di tempatnya sampai nawaitu kayu tulus. Tapi akhirnya kemudian ya kok kelihatannya sepi, yo cek ekoso ya bahwasanya gak enak ya untuk mari gitu kan apa-apa enak ya itu. Karena bagi orang tertentu memang betul mereka memang gak
di tempatnya sendiri, diadakan tahlil sendiri dengan beberapa orang, nahlili orang tuanya. Kalau di rumah utamanya, ya begitu aja. Sambut mas, kita ikut dulu, monggo. Ini ketika tengah-tengah sholat itu berkomat, kalau kemudian dapat satu rakaat kemudian koma, maka jangan diputus, tetapi dicepatkan, ngambil yang fardu-fardunya. Emang ya, karena qobliyah subuh, salat sunnah fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia seisinya. Sudah dapat satu rakaat, kok kemudian kemudian komat. Ya kalau sudah begitu, lanjutkan satu rakaatnya, tapi diambil yang wajib-wajib saja, yang rukun saja. Cek segera bisa menutupi jamaah bersama imam. Begitu ya. Atau ada peristiwa orang itu begitu masuk musola langsung komat. Rupanya si komat dia dipidai, pokoknya waktu langsung komat. Ya, jadi kalau kemudian kejadiannya kemudian dia kalau masuk mesti kemudian dia komat dan dia tidak sempat melaksanakan salat sunnah subuh, qobliyah atau salat sunnah fajar, ikut jamaah subuh dulu. Setelah jamaah subuh selesai, Anda pulang ke rumah, Anda qadha sunnah fajar tadi di rumah. Mengqadha sunnah fajar itu pun dalam kitab hadad, dalam kitab fikih muhadzab, ya di sana ada cerita. Suatu ketika ada sahabat ikut jamaah subuh dengan Nabi. Ketika itu kemudian setelah subuhan, Nabi dengan yang lainnya militan, sahabat ini mundur pojok sholat sendirian. Setelah sholat itu selesai, Nabi manggil sahabat ini. Sahabat ini merasa dipanggil Nabi ketakutan. Ya, ada apa ya Rasul? Sholat apa tadi? Setelah subuh ada sholat. Mohon maaf ya Rasul, tadi saya masuk ke jamaah itu tidak kebagian sholat sunnah fajar. Maka sholat sunnah yang saya lakukan tadi pokok dari sholat sunnah fajar yang saya lakukan tadi, yang biasanya saya lakukan sebelum jamaah subuh. Rasul tidak berucap sepatah kata pun, berdiri ngalir. Menandakan apa? Ikrar begitu itu yang tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan, ditinggal oleh Nabi. Dan Nabi tidak mengatakan jangan dilakukan lagi, ya enggak, Nabi tidak mengatakan. Nabi dia mendengarkan kemudian berdiri. Artinya Nabi sepakat. Tetapi karena tidak ada komentar, idealnya tidak bolak-balik melakukannya. Saulnya kok bolak-balik kotor, ya aja. Jadi seperti ini. Nggih, sampun niku. Nggih. Wonten? Nggih, monggo. Kalau saya tangkap kata saya berkatnya atau makanannya karena ada perayaan agama itu mengatakan ibu nyata di dalam Al-Quran yang sifatnya umum itu ada ungkapan wa ma uhilla li ghairillah, termasuk yang dihukumi haram segala sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah. Artinya berarti untuk ritual agama tertentu. Jadi katakanlah kalau di sendiri ada agama tertentu yang melakukan ritual agamanya, matur ritual agama ater-ater menjadi berkat.
salah satu sing digawe berkat panjenengan. Nah, iki enak ya apa sih? Boleh dimakan atau tidak? Maka jawabannya barang begini ini kalau untuk ritual agama berarti barang ini haram di ini, haram ini karena sebab yang lain, bukan haram sebab zatnya barangnya najis atau haram dan karena digunakan untuk ritual agama. Nah terus susah ya sudah Anda tambali bismillah, kemudian telepon presek ireng, kalau anaknya kok metu kon sepeda buat no sampun ya lapangan sampun berteknik itu sudah ya berarti wis loh usah kamu mubazir itu barang halal gak dimakan ada di ya nggak ada barang halal mubazir usah itu TM ini kan separuh botol nggak tahu itu saya kalau pakai TM di tahu dia mubazir usah nggak ada kalau ya bintang TM ya kemudian iki mubazir nggak ada kalau barang haram nggak ada bahasa mubazir ya haram selesai uang sudah begitu. Nah jadi di mana ini dibuat tapi nggak buatan usaha bersuara ya operasi senyap lah silent is pokoknya menenangkan kalau buat cegah ngelanggar mati kamu ya kita kan bertahan ya jadi seperti itu. Ya ketika kita terima macam kemudian kita ya apa usah kalau kemudian kita kenopitik kita ya kenopitik jadi makan pitik ya seakan pitik makan barang berarti ya berusaha ya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu lek dungane kepengin diterima niku sak kuda-kudanya niku dipakani barang halal. Lawe dhewe kan duwe pitik pakani sak meneh. Ya untuk apa dengan ketika kabur dari rata apa. Jadi nek kepengin begitu. Karena diamanati oleh Kanjeng Nabi atib tuhmatan terus tajam dakwah saat ya perbaiki makanan musik halal niscaya doamu akan mudah dikabulkan Allah. Ternyata bukan makanan untuk dirinya. Sak kuda-kuda pagi yang dia tumpangi, tunggangi biasanya digolek no rumput sing halal sampai akhirnya sehingga begitu nangka durung mudun tangan saat ya itu sudah dikabulkan Allah saat bin Abi Waqqas ya sahabatnya Kanjeng Nabi. Nah karena itu ya tetapi kalau kemudian ini bukan untuk ritual agama Ustaz, jadi masak malah kemudian awet dewe dikirim tapi dia non muslim saya boleh makan enggak ya kembalinya kepada Anda cara dimasak itu kira-kira ono najisnya kok insya Allah enggak saya tahu dia bukan biasa bersih kalau sama yakin begitu ya sudah tapi kalau nggak yakin maju mundur hadisnya Nabi mengatakan da'ma yalibuka ila ma yalibu tinggalkan sesuatu yang meragukan ya pergilah pada sesuatu yang diyakinkan ragu ya sudah pokoknya kira-kira sama ragu ya begitu. Nah, jadi seperti itu monggo Mas Imam ya keterangan tentang orang kafir yang masuk Islam itu diwajibkan mandi besar. Itu maksudnya yang gugur itu bagaimana? Maksudnya Wakilah yang sekutu kata-kata wakilah itu pendapat lemah tidak dipakai oleh ulama tapi ditampilkan kalau ada orang yang berpendapat yono pendapat lemah tapi lemah gitu. Artinya begini, orang sudah dengan bekal dua kalimat syahadatnya mau dia punya junub atau tidak junub, dia pernah haid atau dia pernah nggak ada wajib mandi, pokok
pokoknya sama sudah syahadat. Ojo membanding wong sing pas untuk Islam. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancurkan, menghapus segala sesuatu kekurangan masa lalu, termasuk haidnya, juluknya, dianggap kalau syahadat api bisa. Berarti lembaran baru bagi saya. Gitu. Tapi wakilah pendapat lemah. Sing kuat, kalau anda yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat ini, kira-kira anda pernah haid atau kemudian anda pernah junub? Nggak pernah saya. Kenapa? Belum, saya masih muda. Ya sudah, berarti 2 kalimat syahadat ini. Dan kalau nanti anda mandinya sunnah karena masuk Islam. Oh ya pernah saya junub, bukan berkali-kali, ratusan kali saya. Lah kalau begitu berarti anda menanggung hadas besar. Anda sudah 2 kalimat syahadat, berarti anda muslim, wajib mandi besar kalau beribadah, sholat dan sebagainya. Betul maksudnya? Ya. Si wakilah tadi dengan hanya bekal 2 kalimat syahadat, wis gak usah ngomong. Ya, anda haid itu nggak ada, anda sudah bagus. Ya, itu tapi pendapat lemah. Betul mas? Ada lagi yang banyak? Oh masih ada ya. Untuk mandi bagi memandikan mayat orang kafir, tapi dia belum masuk Islam dan dia mati tidak ada yang merawat, apakah memandikan orang kafir itu, kalau dia mati kafir kemudian memandikannya, hukumnya boleh mas, bukan wajib. Kalau yang matinya muslim wajib, yang kafir itu boleh. Maka di sini tadi dikatakan mandi sunnah itu bagi orang yang baru saja memandikan jenazah, baik jenazahnya muslim ataupun kafir. Gitu. Nah, orang jangan anggap kemudian kalau memandikan jenazah muslim, sunnah mandi, kalau jenazah kafir enggak. Baik muslim maupun kafir jenazahnya, kalau anda baru saja memandikan jenazah, hukumnya sunnah mandi. Gitu. Sedangkan hukum mandi untuk kafir sendiri itu boleh. Dan itu nggak ada kewajiban bagi kita yang muslim. Biasanya wong-wong itu ada sendiri caranya mandinya. Ya nggak mandi dok, mau jasi barang, coloi barang, ya, mau sepatu barang, ya, PHP kan kawan, ya. Jadi itu hukumnya, ya. Lain mandi ada orang kafir kemudian nggak dimandikan, bukan urusan kita, nggak ada hubungannya. Tapi kalau kita ikut membandikan, tapi istimewa kita memandikan, kemudian ikut ya memandikan dan sampai mengumpulkan, itu nggak ada masalah. Tapi nggak harus, sebab mereka biasanya punya komunitas sendiri. Awal jadi berangkat kuburan kasih, ya berangkat kuburan syukur, ya nggak apa-apa begini. Begitu ya. Bismillah ya, terakhir panjenengan menanya terakhir sudah. Niatnya mandi sebelum memandikan mayat itu gimana? Gimana? Nah, niat mandi sebelum memandikan mayat. Iya. Jadi niat mandi sebelum memandikan mayit, maksudnya tanya cara niatnya. Niatnya. Ya, niatnya nawaitul husla lil mayyit. Nawaitul husla lil mayyit lillahi ta'ala. Andai panjenengan tidak diniati, itu sudah lekat wajibnya memandikan itu bagi orang yang ada di situ termasuk Anda, itu otomatis. Ya. Dan niat memandikan ini hukumnya sunnah. Yang wajibnya itu bukan niatnya, memandikannya. Gitu. Tetapi lain dengan wudhu. Wudhunya sunnah, tapi niatnya wajib. Kok
andai Anda kemudian pokoknya memandikan tanpa niat, itu sudah menggugurkan kewajiban. Tetapi kalau kemudian Anda mewudui mayit tidak diniati, kalau jangan, karena dia nggak mukallaf, yang supaya dapat ganjaran tentang kita, gitu. Bukan untuk dia, ya itu. Jadi kalau mau mewudui mayit sama niat supaya dapat ganjaran. Tapi kalau mandi nggak harus niat, tapi niat lebih utama. Sebab pemandikan itu fardu kifayah otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu